Halo semua, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai PPOE ya. Nah, PPOE ini kita bakalan ulik-ulik ya salah satu fitur yang ada di TP-Link ya. Nanti kita coba langsung di perangkat TP-Link ini mengenai PPOE ini. Nah, sebelum kita langsung ke tahap settingan PPOE ini, ya, jadi kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu PPOE ya. PPOE ini merupakan singkatan ya dari Point to Point Protocol over Ethernet ya. Nah, jadi di dalam protokol jaringan ini sering digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ada di dalam jaringan internet menggunakan koneksi broadband ya, seperti itu ya. Nah, saat ini PPOE ini sangat umum digunakan oleh penyedia layanan ISP ya. Nah, baik itu dari Telkomsel atau IndiHome dan lainnya ya, untuk menyediakan layanan internet broadband ke pelanggan mereka. Nah, jadi dengan PPOE ini memungkinkan ISP untuk memberikan koneksi internet yang aman ya, dan dapat diatur dengan mudah kepada pelanggannya. Nah, tetapi bagaimana cara kerja PPOE ini? PPOE ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet melalui broadband ya, menggunakan username dan password. Nah, setelah username dan password ini dimasukkan ke perangkat ya, baik itu dari TP-Link atau perangkat router yang lain, maka perangkat tersebut akan diberikan alamat IP publik ya, yang dapat digunakan untuk terhubung ke internet. Nah, itu yang menarik ya dari si PPOE ini. Nah, nanti kita bakalan coba fitur yang ada di perangkat ini ya, fitur PPOE yang ada di perangkat TP-Link TLWR840M. Nah, jadi tidak mengherankan banyak sekali pengguna perangkat ini ya, perangkat router ini. Dia harganya murah, tetapi fiturnya sangat melimpah seperti itu. Ini yang menarik dari si TP-Link ini. Nah, selanjutnya fungsi ya, fungsi dari PPOE ini. Nah, fungsi dari PPOE ini memungkinkan ISP untuk mengelola ya, dan memantau koneksi internet pelanggan mereka dengan lebih mudah. Dengan menggunakan PPOE ini, ISP dapat memberikan layanan internet yang lebih aman dan dapat diatur. Nah, seperti membatasi kecepatan internet ya, atau memblokir akses ke situs tertentu. Mungkin kalian pernah mengalami ya, tiba-tiba ketika kalian akses ya ke suatu situs langsung muncul ya peringatan internet sehat seperti itu. Itu sangat sering sekali terjadi ya. Kemudian kita pinginnya download yang lebih besar, tetapi pas kita coba download, kita hanya bisa mendapatkan kecepatan sebesar 5 MB atau 7 MB atau bahkan 2 MB. Nah, itu salah satu kegunaan dari metode PPOE ini. Jadi si fitur ini bisa juga mengatur ya kecepatan internet dari pelanggan atau pelanggan yang melakukan dial up ke ISP ya, supaya dia bisa bermain internet tetapi akan dibatasi dengan kecepatan tertentu menggunakan fitur PPOE ini. Nah, ya. Nah, selain itu, PPOE ini juga memungkinkan ISP untuk memberikan layanan telepon ya, dan televisi melalui koneksi broadband yang sama. Jadi dengan satu fitur ini aja, si pelanggan ini bisa menikmati banyak sekali layanan ya, bukan hanya internet tetapi juga bisa bermain atau menonton televisi seperti itu. Seperti ini yang menarik dari fitur PPOE ini ya. Jadi itulah penjelasan singkat tentang PPOE dan fungsinya. Nah, sekarang kita bakalan testing fitur PPOE yang ada di perangkat ini. Nanti untuk membuat server PPOE-nya kita minta bantuan ke Mikrotik ya. Jadi kita buat dulu fitur PPOE-nya di sini, kemudian nanti kita bakalan testing di perangkat ini. Nanti PPOE ini kalian bisa juga dapatkan dari ISP yang kalian berlangganan ya, seperti itu. Ini hanya untuk uji coba, karena di sini tidak ada ISP yang menyediakan ini ya, yang menjual akun ya, akun PPOE. Jadi kita buat dulu menggunakan Mikrotik Legend ini ya. Ini Mikrotik Legend saya. Jadi kita buat dulu di sini. Nah, setelah kita buat nanti kita coba di sini. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana ya hasilnya setelah kita menggunakan
fitur PPOE ini. Oke ya. Nah, nanti kita bakalan bahas secara terpisah cara membuat PPOE. Jadi sekarang kita fokus untuk fitur PPOE yang ada di perangkat ini. Ini perangkat ini seperti ini ya. Ini tipenya ini. Mana ya? Ini TLWR840N. Oke, sekarang kita sambungkan dulu ke mikrotiknya ya. Nah, ini kita sambungkan ke sini menggunakan kabel LAN ya. Kita sambung ke port 1-nya dan ke sumber internet yang ada di mikrotik. Dan mikrotik ini sudah kita buat username PPOE-nya. Nah, untuk mengaktifkan fitur PPOE yang ada di TP-Link TLWR840N, ya pertama sekali di sini kita harus terhubung terlebih dahulu ya. Di sini kita harus connect dulu untuk melakukan settingannya. Kemudian di sini kita tinggal masukkan password ya, password admin dari perangkat router TP-Link kita. Ini sesuaikan ya, sesuai password yang sudah kita setting masing-masing. Di sini saya sudah setting admin 123. Kemudian kita tinggal login. Nah, di sini kita sudah berhasil login. Ya. Coba kalian perhatikan di WAN. Ini langsung connect secara polos ya, bukan menggunakan metode PPOE. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan metode PPOE di TP-Link ini? Jadi kita tinggal masuk ke Networks WAN ya. Kemudian, nah di sini ada yang namanya connection type. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada connection type. Nah, connection type ini kita tinggal pilih saja. Nah, di sini ada yang namanya fitur PPOE. Jadi kita tinggal buka aja seperti ini. Nah, untuk PP3 username ini kalian bisa dapatkan dari ISP tempat kalian berlangganan, baik itu di penyedia layanan RT RW ya, atau ke siapa saja tempat langganan internet kalian masing-masing. Nah, di sini kita bisa testing the text dulu ya, apakah fitur PPOE ini ada atau tidak ya. Nah, ini sudah terdeteksi ya. Kemudian selanjutnya di sini kita tinggal isikan saja. Nah, seperti ini ya. Untuk username-nya modem si merah, passwordnya juga modem si merah. Kemudian kita ulangi seperti ini. Kalau sudah, yang lain biarkan, tidak perlu dilakukan settingan. Kemudian kita save ya, supaya pengaturan ini tersimpan. Oke ya, coba kita cek sekali lagi di statusnya ya. Kita lihat perbedaan IP ya. Karena kalau kita sudah terhubung ke PPOE, langsung koneksinya beda jalur ya. Biasanya segmen IP-nya akan berbeda. Ini masih polos ya, menggunakan dynamic IP. Sekarang kita bakalan testing menggunakan fitur PPOE-nya. Nah, di sini sudah ya, sudah kita masukkan. Kemudian coba kita save. Oke, tinggal kita tunggu sampai koneksinya berhasil. Oke, ada yang salah ya. Nah, di sini passwordnya salah. Coba kita ulangi ya. Kemudian kita simpan kembali. Oke, mantap. Nah, tidak ada lagi pesan error. Artinya dia sudah sukses tersambung. Coba kita perhatikan segmen IP sekarang. Nah, di sini coba kita refresh. Apakah si router kita ini sudah berhasil tersambung atau belum? Nah, di sini ya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan IP address-nya sudah berbeda dan metode koneksinya menggunakan PPOE. Seperti itu. Coba sekarang kita testing untuk membuka modem si merah ya. Seperti biasa untuk melakukan uji coba ya. Oke, mantap ya. Coba kita cari modem si merah. Oke, mantap sekali. Sudah bisa mengakses modem si merah menggunakan fitur PPOE yang kita dial up menggunakan perangkat dari TP-Link. Dan bagusnya lagi, PPOE ini kalian juga bisa langsung melakukan login melalui PC atau laptop. Oke ya, begitulah cara menggunakan fitur PPOE di router TP-Link TLWR840N untuk dial up ke internet. Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya.